Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 2104020022 dengan program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya akan menjelaskan materi seputar manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rana Satria, SEMM. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita simak video penjelasannya. Apa itu manajemen logistik? Nah, manajemen logistik adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Menurut teori para ahli, yaitu Abbas 2012, dia menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan, perencanaan serta penentuan kebutuhan, anggaran pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, hingga pengendaliannya. Sejarah manajemen logistik. Logistik sendiri berasal dari dua bahasa yaitu Yunani dan Prancis. Nah, dalam bahasa Yunani, kata logistik berasal dari kata logos yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, dan orasi. Sedangkan dalam bahasa Prancisnya, kata logistik berasal dari kata loger yang artinya untuk menginapkan atau menyediakan. Sejarah perkembangan logistik berkembang cukup pesat pada fase setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, ilmu mengenai logistik mengalami perkembangan. Logistik yang dulunya merupakan ilmu militer yang digunakan dalam perang, sekarang mulai digunakan dalam bidang bisnis. Sekitar tahun 1970-an, logistik merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia barang yang dibutuhkan suatu perusahaan. Di tahun 1980-an, logistik mengalami perubahan orientasi. Pada fase ini, dunia usaha sudah mempertimbangkan logistik sebagai bagian penting dalam sistem, serta para pakar dan akademis memunculkan konsep baru yaitu supply chain management. Di tahun 1990-an juga muncul konsep baru dalam ilmu logistik yaitu konsep cross business logistik didukung dengan kemajuan teknologi dunia abad 21. Apa aja sih fungsi dari manajemen logistik itu? Nah, ada berapa nih fungsi manajemen logistik? Yang pertama, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, penganggaran. Yang ketiga, fungsi pengadaan. Yang keempat, penyimpanan dan penyaluran. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, penghapusan. Serta yang terakhir, pengendalian. Apa itu tujuan manajemen logistik? Nah, tujuan dari manajemen logistik ini ada 3. Yang pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kualitas dan kuantitas yang benar. Yang kedua, agar penyaluran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Dan yang ketiga, guna mendukung serta juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Apa saja manfaat dari manajemen logistik? Yang pertama, ada persediaan. Nah, ini membantu mengoptimalkan tingkat persediaan, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan ketersediaan barang pada waktu yang tepat, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Dengan begitu, kebutuhan perusahaan akan terpenuhi sehingga mampu beroperasi. Yang kedua, ada transportasi. Adanya transportasi memudahkan perusahaan dalam menyalurkan barang, sehingga bisa merencanakan rute yang efisiensi, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan waktu pengiriman, sehingga mempercepat aliran produk ke pasar. Yang ketiga, ada fasilitas. Membantu dalam memilih lokasi yang strategis untuk fasilitas penyimpanan dan
distribusi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pengeluaran. Yang keempat, ada pelayanan. Perusahaan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan mengirimkan produk tepat waktu dalam kondisi baik. Yang kelima, ada manajemen dan administrasi. Nah, ini membantu dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diperlukan untuk menjalankan rantai pasokan dengan efisien. Yang keenam, ada inbound transportasi. Pengelolaan proses pengiriman bahan baku atau komponen kapasitas produksi dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memulai produksi. Yang ketujuh, ada outbound transportasi. Dia berfokus pada distribusi produksi kepada pelanggan, membantu memastikan produk mencapai pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang kedelapan, ada pemecahan masalah. Melibatkan pemantauan dan penanganan masalah yang mungkin timbul dalam rantai pasokan, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Yang kesembilan, ada informasi konsumen. Dengan sistem manajemen yang baik, perusahaan dapat memantau preferensi pelanggan dan permintaan pasar, memungkinkan menyesuaikan produk dan layanan sesuai kebutuhan konsumen. Yang terakhir, ada kepercayaan konsumen. Membuat produk yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena produk dikirim dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan dengan biaya yang wajar. Komponen manajemen logistik ada 5. Yang pertama, struktur lokasi fasilitas. Pemilihan lokasi yang optimal dari gudang, pabrik, pusat distribusi, faktor seperti aksesibilitas, jarak ke pelanggan, ataupun pemasok, infrastruktur transportasi, dan operasional menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, ada transportasi. Berkaitan dengan pemilihan perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi, ini mencangkup pengguna berbagai mode transportasi seperti truk, kapal, pesawat untuk pengiriman barang yang masuk maupun keluar. Yang ketiga, ada persediaan. Membantu mengoptimalkan persediaan. Yang keempat, ada komunikasi. Nah, adanya komunikasi harus dilakukan dengan efektif, mencangkup pertukaran informasi antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pemasok, produsen, distributor, maupun pelanggan. Teknologi informasi yang sering digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar. Yang terakhir, ada penanganan dan penyimpanan. Cara barang disimpan, ditangani, dan dipindahkan di dalam fasilitas logistik, melibatkan desain layout gudang, penggunaan peralatan, penanganan, dan melakukan praktek efisien dalam mengelola persediaan fisik. Aktivitas logistik. Nah, aktivitas logistik ini dimulai dari pemilihan supplier, pembelian, penyimpanan, produksi, dan transportasi. Input dalam proses logistik itu meliputi sumber daya alam, manusia, keuangan, serta sumber informasi. Aktivitas logistik. Yang pertama, layanan pelanggan. Layanan pelanggan melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing mix. Tingkat layanan pelanggan tidak hanya menemukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang potensial akan menjadi pelanggan. Yang kedua, demand forecasting. Nah, demand forecasting ini akan menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya, bahwa pelanggan akan membutuhkannya pada suatu waktu di masa yang akan datang. Forecast untuk permintaan di masa yang akan datang menentukan strategi promosi, alokasi pemasaran, harga, dan aktivitas riset pasar. Yang ketiga, ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini melibatkan trading off pada tingkat persediaan yang berpegang pada pencapaian tertinggi untuk tingkat pelayanan pelanggan. Nah, kenapa harus menjaga persediaan? Nah, dilihat dari skala ekonominya, menyeimbangkan persediaan dan permintaan, spesialisasi, melindungi dari ketidakpastian, dan sebagai penyangga di seluruh rantai pasok. Komunikasi logistik. Nah, komunikasi logistik adalah jaringan vital di antara seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Mungkin beberapa alat komunikasi logistik seperti e-commerce,
kode barcode, EDI atau Electronic Data Interchange, dan Express Resource. Selanjutnya ada Material Handling. Kegiatan ini berhubungan dengan aliran bahan baku setengah jadi dan barang jadi dalam pabrik ataupun gudang. Keuntungan dari material handling adalah untuk menghapuskan perawatan apabila dimungkinkan, memperkecil jarak perjalanan, memperkecil proses pekerjaan, menyediakan aliran bebas hambatan, dan memperkecil kerugian dari pemborosan, kerusakan, serta cacat produksi maupun pencurian. Selanjutnya ada proses pemesanan. Pemicu pemesanan, pelanggan dalam proses logistik dan tindakan tersebut harus langsung diambil untuk memberikan permintaan pesanan yang memuaskan. Selanjutnya ada pengemasan. Nah, peran aktivitas ini adalah melindungi produk dari kerusakan ketika disimpan maupun diangkut dan memudahkan penyimpanan serta pemindahan produk sehingga biaya penanganan produk bisa diminimalisasi. Packaging melakukan dua fungsi dasar, yaitu pemasaran dan logistik. Selanjutnya ada dukungan komponen dan jasa. Yang pertama, tanggung jawab logistik tidak berakhir ketika produk dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua, logistik harus berkaitan dengan banyak aktivitas yang terlibat dalam perbaikan dan servis. Yang ketiga, hal ini akan membutuhkan strategi dan program yang dikoordinasikan dengan aktivitas reverse logistik lainnya. Selanjutnya ada pemilihan tempat pabrik dan gudang. Lokasi pabrik dan gudang atau fasilitas penyimpanan sangatlah penting. Penempatan yang strategis untuk pabrik dan gudang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan mutu layanan pelanggan. Selanjutnya ada pengadaan. Nah, proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan manufaktur dan logistik. Selanjutnya adalah reverse logistik. Penanganan dalam pengembalian barang adalah bagian yang menghubungkan proses yang lebih besar disebut reverse logistik. Kebanyakan pelanggan dari perusahaan industri yang mengembalikan produk untuk garansi perbaikan, pengganti, remanufaktur, ataupun daur ulang. Selanjutnya ada transportasi. Kegiatan ini berhubungan dengan bagian dalam maupun luar departemen logistik. Nah, aktivitas transportasi melibatkan pergerakan produk yang mencangkup pemilihan metode pengiriman, patuh terhadap berbagai peraturan transportasi, mengetahui persyaratan pelayaran domestik dan pelayaran internasional, dan yang terakhir ada pergudangan dan penyimpanan. Kegiatan ini berkaitan dengan penyimpanan produk sebelum dijual. Dalam hal ini, semakin lama waktu antara produksi dan konsumsi, maka semakin besar pula tingkat dan jumlah persediaan yang dibutuhkan. Baik, itu saja penjelasan dari presentasi saya seputar manajemen logistik. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.